jelas Pak, terdengar jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang riset di bidang machine learning. Jadi kalau kita mendengar kata dari machine learning, tentu saja kita sudah paham, bahkan sudah sering mendengar bahwa riset di bidang machine learning ini sekarang lagi in-nya. Machine learning sebenarnya ditambah dengan deep learning, akan tetapi kali ini saya diminta untuk mencoba untuk mengeksplorasi tentang apa itu riset learning dan kemudian bagaimana riset learning itu dikembangkan. Baik, kita mulai sebelum kita lebih jauh tentang memahami tentang riset di dalam machine learning tersebut, maka terlebih dahulu kita perlu memahami dahulu scope yang ada di dalam machine learning tersebut. Jadi kalau kita bahas tentang machine learning itu adalah bagian dari AI atau artificial intelligence. Jadi machine learning itu sebenarnya sudah dikembangkan sekitar tahun 1950-an gitu kan ya. Akan tetapi pada tahun itu machine learning belum terlalu berkembang dengan pesat seperti layaknya saat ini. Dan saat ini itu berkembang sejak tahun 1990. Jadi penelitian di bidang machine learning ini berkembang dengan reason bahwa data yang dimiliki oleh manusia itu semakin besar, semakin kompleks ya, sehingga ketika kita mencoba untuk menganalisis ya, itu ada tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Data yang kompleks itu tidak hanya cukup dengan besar ya. Kalau Anda sudah paham tentang big technology atau big data teknologi atau big data science itu ya, maka di situ kita juga membahas tentang bagaimana data yang besar, akan tetapi data yang kompleks itu tidak hanya cukup dengan besar, tetapi ada beberapa hal yang walaupun mungkin dari jumlah datanya tidak terlalu besar, akan tetapi ketika kita mencoba melihat ditum-ditum yang ada di sana, itu ternyata kompleksitasnya luar biasa. Nah, machine learning ini sebenarnya didasarkan pada prinsip bahwa bagaimana kita bisa menemukan satu model yang terbaik ya untuk data yang baru ya, antara data sebelumnya yang selalu terus meningkat. Jadi data itu terus meningkat dengan bertambahnya waktu, semakinnya pengguna, maka data itu akan terus meningkat dengan besar. Nah, oleh karena itulah penelitian machine learning ini berkembang terus ya, seiring dengan peningkatan data yang kebetulan dientrikan atau digunakan oleh masyarakat luas. Nah, kalau kita melihat dari machine learning, maka machine learning itu diawali dengan atau keywordnya itu adalah learning ya. Jadi learning itu adalah behavior modification, terutama melalui satu experience atau conditioning. Jadi perilaku yang dimodifikasi berdasarkan pada satu experience atau conditioning. Jadi oleh karena itu ada learning, ada proses pembelajaran. Nah, learning ini adalah satu proses ya, process of change and enhancement in the behavior through exploring new information in time. Jadi berdasarkan pada informasi yang banyak gitu ya, yang kemudian dikembangkan, kemudian kita perlu untuk memahami tentang data tersebut, terutama pola-pola data yang terhidden atau tersimpan, yang tersembunyi, sehingga kita bisa menghasilkan satu informasi yang penting di dalam kumpulan data tersebut. Nah, ketika learning ini didefinisikan itu dilakukan oleh sebuah mesin, maka disebutlah sebagai machine learning. Nah, itulah kenapa machine learning itu berkembang. Jadi ada kumpulan data yang sangat besar di mana data itu perlu dianalisis atau kompleks ya tadi ya, perlu dianalisis, kemudian ternyata dari data-data yang besar itu mempunyai satu informasi yang penting, yang terhidden, yang tersimpan. Nah, kalau kita melihat dari definisi learning sendiri itu ada beberapa pakar yang menyatakan, mungkin yang pertama kalau kita bahas dari definisi learning dari Steele and Porter, itu mendefinisikan bahwa perubahan yang relatif permanen dalam perilaku yang dihasilkan dan latihan atau experience. Jadi perubahan perilaku behavior gitu ya, yang disebabkan atau yang dihasilkan oleh
analisis ataupun experience. Nah, kemudian ada juga definisi dari learning yang dilakukan oleh Diz dan kawan-kawan ya. Itu adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku yang dihasilkan dari pengalaman langsung ataupun tidak langsung. Kalau kita melihat dari keywordnya, di sana ada perubahan, ada behavior, ada practices, ada experience. Kemudian ada lagi definisi dari Robin itu menyatakan bahwa learning itu adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku yang dihasilkan dari pengalaman. Kembali kepada behavior, kemudian change, kemudian permanen. Kemudian Scott Miller itu mendefinisikan sebagai perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap pemikiran atau rangsangan seksual yang language. Nah itu sedikit agak berbeda kalimat ya kata. Nah di situ perubahan itu disebutkan respon to thinking or other sensual stimulus. Nah itu yang sedikit agak berbeda, tetapi pada prinsipnya kalau kita coba generalisasi bahwa learning atau pembelajaran itu adalah adanya satu perubahan yang relatif permanen yang disebut pada behavior yang akibat dari satu experience. Nah, kemudian ini ada beberapa lagi yang mungkin silakan nanti dibaca. Ini ada beberapa definisi learning. Kemudian yang terakhir mungkin saya perlu beritahukan yang ketujuh itu adalah learning itu adalah sebagai perolehan kecenderungan dan kurang lebih sebagai permanen untuk berperilaku dengan cuma tertentu dan menanggapi situasi atau rangsangan tertentu. Nah ini kalau kita mencoba untuk menggali definisi learning ini, kenapa sih ini kok perlu saya sampaikan, karena memang machine learning itu dasarnya dari learning itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa melakukan satu perubahan yang relatif permanen tadi terhadap perilaku. Kalau nanti mesin ya berarti terhadap perilaku mesin yang diakibatkan oleh experience, pengalaman. Makanya ketika kita melakukan satu mesin ada suatu data-data yang besar. Ketika kita membuat satu keputusan maka bisa ada data. Sehingga data yang besar itu akan mempengaruhi bagaimana behavior kita untuk melakukan satu tindakan-tindakan tertentu. Itu kalau di manusia. Nah, kalau itu dilakukan oleh mesin, maka ketika learning itu dilakukan oleh mesin, maka disebut dengan machine learning. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa kita perlu terus meningkatkan penelitian tentang di dalam machine learning ini, karena memang ketika kita mempelajari satu kumpulan data yang sangat besar sekali, yang sangat kompleks sekali, maka itu kita akan mendapatkan satu informasi yang lebih bermakna dibandingkan dengan data-data yang terkumpul itu. Apalagi data kalau mungkin Anda memahami data sebagai teks gitu ya, perkembangan berikutnya data itu ada image ya, ada voice, kemudian ada video. Nah, ketika kita memahami bahwa data itu berupa video ataupun berupa image ataupun berupa audio, maka tentu saja kompleksitasnya akan lebih tinggi dibandingkan apabila kita mengelola atau menganalisis data yang dalam bentuk teks. Nah, istilah enhancement di sini adalah creating the best solution based on existing experience and sample during machine learning process. Nah, itu adalah perubahan yang menciptakan satu solusi yang terbaik yang berdasarkan pada pengalaman dan sampel yang ada selama proses. Nah, makanya selama proses machine learning, maka diharapkan ada enhancement, creating the best solution based on the existing experience. Nah, ini yang diharapkan, karena memang kita juga sudah tahu bahwa ketika ada kumpulan data itu tidak hanya data itu sendiri, tapi bagaimana relasional antara data itu juga akan memberikan satu informasi yang sangat penting sekali. Nah, sebagai akibat dari perkembangan IT itu maka muncul istilah big data. Maka ada big data teknologi, ada big data analisis. Nah, big data ini adalah merupakan kumpulan data mentah atau raw data yang sangat besar dan terakumulasi yang tidak memiliki batas dan tidak dapat dianalisis dengan teknik database tradisional. Oleh karena itu dibutuhkan satu big data analysis.
Nah, big data analysis ini lebih utama kita tidak akan bisa menganalisis data itu, misalnya kita ingin mengklasifikasi atau clustering atau yang lainnya atau prediction, kita tidak akan bisa melakukan itu sebelum kita learning bagaimana kita mempelajari kumpulan data itu. Walaupun kumpulan data dalam proses learning tadi itu tidak semua data yang akan kita gunakan. Nah, data yang sangat besar ini bisa terkumpul dari berbagai media ya. Jadi kalau kita apalagi di sosial media itu sangat besar sekali data-data yang ada di sana, sehingga kita sebenarnya bisa memanfaatkan data-data itu untuk keperluan-keperluan yang lebih penting atau lebih mana dan sebagainya. Sehingga ketika kita membaca satu keputusan, maka kita tidak menggunakan hanya insting aja, tapi ada data yang melatar belakangi kenapa kita membuat satu keputusan itu. Nah, data yang sangat besar ini dikumpulkan dengan cara beberapa banyak hal ya, sehingga ketika terkumpul itu menunggu satu analisis yang mendapatkan informasi yang lebih bermakna. Saya katakan tadi. Jadi contohnya kalau kita misalnya sekarang ini lagi rame-ramenya COVID gitu kan ya, kalau zamannya awal-awal COVID muncul, maka dikatakan bahwa penyebaran COVID itu tidak melalui udara misalnya, maka dia hanya dengan melakukan percikan, maka dibutuhkanlah yang disebut dengan masker, sehingga dengan jarak tertentu percikan itu sudah tidak akan bisa terkenal lagi. Nah, sekarang sudah mulai tidak ketahui apakah bisa melalui angin udara atau tidak. Makanya selain tadi itu, maka ada beberapa aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan supaya kita tidak terpapar COVID dan sebagainya. Nah, pengalaman tadi itu bertambah. Akhirnya muncullah data-data yang menambah performan dari hasil informasi yang kita dapatkan. Jadi semakin banyak pertambahan data, maka performan analisis yang didapatkan akan semakin tinggi. Nah, tujuan dari menganalisis data yang dikumpulkan ini adalah sebagai bidang berubah sesuai dengan sektor bisnisnya. Jadi bisnis apa atau kebutuhan apa atau tujuan apa, sehingga kita bisa menganalisis data yang terkumpul tersebut. Nah, beberapa aplikasi banyak dilakukan di dalam machine learning sendiri. Kemudian ada beberapa yang mungkin sudah banyak diteliti ya. Ada natural language processing atau NLP. Kemudian ada image processing, ada computer vision, speech and writing recognition, dan lain sebagainya. Ini adalah field atau bidang-bidang yang biasanya disentuh oleh hasil dari riset machine learning. Oke. Nah, kemudian apa tujuannya? Nah, tujuan dari membuat atau mengembangkan aplikasi dari machine learning ini adalah didasarkan pada prinsip analisis dan interpretasi data yang dimiliki sebelumnya. Jadi kumpulan data itu kita perlu analisis, kita perlu interpretasi, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan kumpulan data yang sangat besar dan kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itulah metode algoritma machine learning ini telah dikembangkan untuk melakukan tugas yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita melihat operasi yang dilakukan oleh komputer itu berdasarkan pada algoritma dan operasi traktor yang mengikuti langkah-langkah tertentu dan tidak ada ditemui error margin. Jadi ketika komputer itu melakukan satu operasi tertentu dan dia melakukan sesuai dengan step-step yang sudah ditentukan, maka dia akan menjalankan begitu saja tanpa adanya dikatakan bahwa itu adalah error atau mempunyai error margin. Nah, berbeda dengan ketika operasi itu dilakukan untuk menghasilkan keluaran berdasarkan pada masukan yang sudah ditentukan. Ada beberapa situasi ya ketika komputer itu membuat satu keputusan berdasarkan data sampel yang dimiliki. Nah, dalam situasi tersebut maka komputer dapat membuat kesalahan atau error seperti halnya layaknya manusia. Nah, oleh karena itu ketika kita learning dengan menggunakan mesin, maka seberapa kompleksitas, seberapa bagus, seberapa optimal proses learningnya itu akan diketahui dengan seberapa besar tingkat kesalahannya. Makanya biasanya nggak mungkin 100% gitu ya, pasti ada 97%, 99% dan sebagainya. Dan itu adalah keyword ya mungkin yang nanti saya sebutkan bahwa ketika kita akan meneliti dengan menggunakan machine learning, maka tadi saya katakan yang pertama adalah basicnya adalah data, kemudian algoritma dikembangkan, kemudian akan kita ketemu errornya berapa atau error marginnya berapa. Nah, itu adalah
langkah-langkah yang mungkin nanti akan kita temui ketika kita riset di dalam topik machine learning. Artinya bahwa machine learning adalah satu proses yang melengkapi operasi pada komputer dengan kemampuan untuk belajar atau learning dengan menggunakan data dan pengalaman seperti lainnya pada otak manusia. Nah, kalau sudah mengikuti pola dari otak manusia, mungkin kita akan teringat dengan neural network ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam algoritma di neural network dengan machine learning, nah itulah deep learning. Akan tetapi deep learning ini tidak semuanya masuk di dalam machine learning. Oke, yang sekarang kita bahas adalah machine learningnya, mungkin suatu saat akan kita bahas tentang deep learningnya itu. Nah, tujuan utama dari machine learning adalah untuk create model yang dapat melatih diri untuk meningkatkan memahami pola yang kompleks yang tersembunyi di dalam kumpulan data tersebut. Sehingga kita bisa menemukan solusi untuk masalah baru dengan menggunakan data-data sebelumnya. Nah, ini banyak orang meneliti tentang kalau di dalam image processing ya, kita ada paru-paru, kemudian ada ginjal, ada jantung dan sebagainya. Saya kebetulan mengajar juga di mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat gitu ya. Mereka itu biasanya satunya ada dokter, ada perawat dan sebagainya. Ketika saya tanya kenapa sih AIDS itu atau HIV itu, penyakit HIV itu sampai sekarang belum ditemukan penyembuhannya atau obatnya. Nah, ternyata mereka belum ketemu memang obatnya, sehingga yang bisa adalah mempertahankan posisinya saat itu. Nah, ternyata learning-nya itu masih belum sampai dengan sekarang, masih belum ditemukan bagaimana mengobati itu ya. Mungkin mirip dengan COVID saat ini gitu kan ya. Yang kita ketahui bahwa 14 hari proses trauma kalau sudah selesai ya berarti boleh dites lagi, kalau sudah negatif ya negatif. Nah, tetapi treatment untuk bagaimana menyembuhkan itu masih belum begitu valid ya. AIDS, HIV juga seperti itu. Kalau saya baca di dalam papernya tentang AIDS itu, ternyata AIDS itu ibaratnya satu himpunan yang utuh begitu. Ada himpunan bagian-bagian, himpunan bagian penyakit A, himpunan penyakit B, penyakit C, penyakit D, dan E. Nah, ketika mencoba untuk meningkatkan tingkat kesembuhan di A-nya, maka ternyata menurun di B-nya. Ketika yang B-nya itu dinaikkan, ternyata C-nya menurun, dan sebagainya. Sehingga yang bisa bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah mempertahankan kondisi saat itu. Nah, yang 30% ya biarlah 30%, yang 60% biarlah 60%, 70% dan seterusnya. Sehingga mencoba untuk mempertahankan posisi yang ada saat itu. Nah, itulah machine learning ya. Nah, jadi bagaimana kita create model dan untuk dapat melatih diri, meningkatkan memahami pola yang kompleks, yang menemukan solusi untuk masalah baru yang menggunakan data sebelumnya. Nah, kalau kita membahas tentang machine learning, maka tentu saja ada beberapa algoritma yang sudah dikembangkan dan itu sampai sekarang masih terus dikembangkan. Nah, machine learning metodenya dalam proses create model untuk melatih diri dalam meningkatkan memahami pola yang kompleks tersebut dan menemukan solusi untuk permasalahan baru itu menggunakan data sebelumnya. Ada 4 cara bagaimana ketika kita learning ya. Yang pertama supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, sama reinforced learning. Mungkin yang akan kita bahas adalah supervised learning, unsupervised learning, sama reinforced learning. Karena pada sisinya semi-supervised learning itu adalah hybrid dari supervised dan unsupervised. Oke, kita masuk ke dalam supervised learning. Nah, metode ini adalah data input saat digunakan untuk learning dalam berbagai dalam mencapai set hasil. Jadi ada 2 jenis dalam supervised learning yang mungkin kita sudah kenal. Yang adalah classification, yang kedua adalah regression. Kalau classification itu adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan pada kumpulan data yang sesuai dengan fitur spesifikannya. Oleh karena itu ketika kita meneliti tentang classification, maka kita harus mengetahui kelasnya terlebih dahulu. Berapa sih jumlah kelasnya? Kelas apa saja dan sebagainya. Nah, itu kalau kita meneliti supervised learning dalam classification.
Kemudian kalau regression itu adalah memprediksi atau menyimpulkan fitur lain dari data berdasarkan pada beberapa fitur tersedia. Nah, ini ada beberapa mungkin contoh nanti yang bisa kita pelajari lebih jauh lagi, sehingga ketika kita meneliti supervised learning, maka sebenarnya ada dua itu aja ya, classification sama regression. Nah, dengan supervised learning ini kita menangkap satu keluaran algoritma ke dalam sistem. Makanya kelasnya sudah diketahui. Nah, prediksinya juga demikian. Nah, ini berarti bahwa dalam supervised learning, mesin sudah mengetahui output dari algoritma sebelum mulai mengerjakan atau mempelajarinya. Ya, sehingga kelasnya sudah diketahui. Masalahnya data ini masuk kelas mana? Nah, itu yang ada di dalam classification. Nah, dengan diketahuinya keluaran dari algoritma ini, maka sistem akan mengerjakan langkah-langkah atau proses yang diperlukan untuk mencapai keluaran dari masukan yang diberikan. Nah, algoritma learning melalui training dataset yang memandu mesin. Jadi pada proses training set itu adalah menemukan pola-pola yang tersembunyi di dalam kelas tersebut. Nah, sehingga ketika kita melakukan testing dari data baru, maka itu akan mengikuti pola data hasil dari training set tadi menuju kelas yang ditentukan. Nah, kemudian data baru tadi akan memperkuat data training kembali, sehingga semakin sering kita melakukan proses testing, maka trainingnya akan semakin besar, sehingga pola datanya akan semakin tadi yang disebut dengan enhancement tadi itu. Nah, supervised machine learning ini merupakan bagian yang sangat besar sekali dalam machine learning yang sekarang ini sangat banyak diteliti ya, karena variabel inputnya digunakan untuk menghubungkan dengan variabel outputnya. Nah, melalui penggunaan algoritma, semua input, output, algoritma, dan juga skenario sudah disediakan. Kita dapat memahami supervised learning dengan cara yang lebih baik dengan melihatnya melalui dua jenis permasalahan tadi, yaitu classification dan regression. Nah, itu adalah supervised learning. Ini kita contohkan, kalau classification adalah seperti ini ya, ada data yang terkumpul di sini. Kalau di sini saya gambarkan ada dua kelasnya warnanya hijau sama biru itu nih. Kemudian ini ada batasannya. Ternyata biru ini nanti akan mengelompok ke sini semuanya. Hijau akan mengelompok ke sini semuanya. Nah, itu menjadi classification. Tapi kelasnya sudah diketahui. Nah, ini kalau regression adalah seperti ini. Nah, demikian juga teman-teman. Nah, algoritma regresi dan klasifikasi itu adalah satu algoritma supervised learning. Nah, kedua algoritma tersebut digunakan untuk memprediksi dalam machine learning dan bekerja dengan dataset yang berlabel. Makanya sudah ada labelnya, sudah diketahui. Di awal sudah diketahui karena dia berlabel. Nah, perbedaan antara keduanya itu adalah mereka digunakan untuk menyelesaikan permasalahan machine learning yang berbeda. Perbedaan utamanya kalau algoritma regresi dan klasifikasi adalah algoritma regresi digunakan untuk memprediksi nilai continuous ya. Nah, seperti ini adalah nilai continuous yang bawah, yang kanan. Nah, ini ada satu nomornya adalah nilai-nilai ya. Nah, ingin diketahui nilai ini pada kelompok yang mana. Nah, itu pada regresi. Nah, kalau algoritma untuk klasifikasi itu digunakan untuk memprediksi, mengklasifikasikan nilai yang diskrit, yang seperti ini. Nah, maka dia dikelompokkan menjadi kelas-kelas tertentu yang sudah terketahui. Nah, itu adalah perbedaan ketika kita ingin mengetahui ini regresi atau classification. Nah, tetapi pada prinsipnya ketika kita meneliti di dalam supervised learning, classification atau regression, pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa kita mengembangkan satu algoritma gitu ya. Kemudian kita bisa mengetahui berapa error margin errornya, berapa error rate-nya dan sebagainya. Nah, itu mungkin penelitian-penelitian yang dikembangkan ketika klasifikasi ataupun regresi. Nah, ini ada beberapa flowchart yang bisa kita kembangkan dari klasifikasi dan regresi tersebut ya. Kemudian klasifikasi adalah bagaimana kita menemukan fungsi yang membantu dalam membagi dataset ke dalam kelas berdasarkan parameter yang berbeda. Nah, ini penelitian yang terkini ya. Jadi mengembangkan algoritma apapun, mungkin jenis algoritma ini saya sebutkan di bawah ini. Ada algoritma dalam machine learning classification, ada logistic regression, ada KNN ya, kemudian ada SVM, ada kernel SVM, naive Bayes, Bayesian tree classification, kemudian juga random forest classification.
Kalau di dalam regresi ya, ini ada simple linear regression, multiple linear regression, polynomial regression, support vector regression, decision tree regression, juga random forest regression. Nah, algoritma ini ketika kita mengembangkan, kita terapkan pada satu objek tertentu ya, kemudian kita modify, bisa jadi hybrid dan lain sebagainya, kemudian kita bisa menemukan berapa margin error-nya. Nah, ketika kita bisa memprediksi, contoh misalnya kita prediksi market trend, misalnya market trend-nya seperti ini, kemudian kita prediksi, kita coba lihat setelah terjadi, maka berapa margin error-nya. Kalau margin error itu bisa lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya, maka itu berarti ada satu value yang bisa kita berikan ke dalam penelitian itu. Tapi bukan berarti novelty atau kebaruan yang kita dapatkan ketika kita meneliti sesuatu itu tidak harus lebih bagus, tidak harus. Karena ketika kita membuat satu hipotesa, kemudian kita coba misalnya hybrid ya, dua algoritma gitu kan ya, algoritma ini punya kekuatan di sini, algoritma ini kekuatan di sini, coba kita hybrid untuk klasifikasi atau regresi. Nah, ternyata dari hasil itu ternyata katakanlah misalnya kurang bagus misalnya hasilnya dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin itu akan menjadi menumbuhkan state of the art dari satu riset. Nah, bisa jadi itu nanti akan dikembangkan berikutnya. Akhirnya ketika disempurnakan akan menemukan satu solusi ternyata ketika kita ini, nah itu akan lebih bagus. Yang kemarin itu ketika kita hybrid mungkin ada satu yang perlu dimodifikasi kembali sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, itu tidak harus ketika riset yang pertama itu kita menghasilkan satu hasil yang paling bagus. Oke, nah ini adalah machine learning ketika kita lakukan supervised tadi yang sekarang lagi in ya, penelitian yang lagi in di sini adalah sentiment analysis. Ya, ini mungkin saudara-saudara sudah banyak yang melakukan penelitian ini. Penelitian ini sangat penting sekali ya, digunakan berbagai organisasi, bisa public ataupun non public organization. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana sentimen pengguna web misalnya, sentimen pengguna web tentang produk dan layanan mereka. Sehingga ketika kita improve, kita ingin memperbaiki satu produk yang ada pada industri kita base-nya adalah customer. Karena customer memberikan satu komen-komen itu kita bisa analisis dengan menggunakan sentimen analisis. Demikian juga pemerintah ketika mengambil satu kebijakan gitu ya, maka kebijakan itu mungkin perlu kita publikkan terlebih dahulu sebelum mungkin diinikan ya, makanya ada uji publik gitu ya. Kalau dalam ranah hukum ada namanya uji publik. Nah, uji publik tadi itu mungkin nanti ada komen-komen di dalam YouTube ataupun Facebook atau media sosial yang lainnya. Nah, itu kita bisa analisis dengan menggunakan sentimen analisis. Nah, pertumbuhan aplikasi media sosial yang telah menghasilkan sejumlah besar data dan opini ini dapat digunakan dalam penelitian sentimen analisis. Nah, sentimen analisis adalah satu subdisiplin dari NLP, Natural Language Processing. Nah, di mana ide utamanya adalah bagaimana kita bisa memahami polaritas kalimat, paragraf, ataupun seluruh dokumen dalam analisis data tekstual tersebut yang kemudian dikumpulkan dari berbagai sumber. Ada beberapa riset yang memberikan analisis komparatif ya, dan teknik supervised machine learning, nah, misalnya FGM, kemudian naive Bayes, kemudian decision tree, juga neural network, yang digunakan untuk analisis sentimen berdasarkan pada parameter kinerja yang berbeda. Nah, ini contoh kasus yang dalam penelitian supervised learning itu yang sekarang lagi ini adalah sentimen analysis ini. Nah, apalagi kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu kalau kita pemerintah membuat satu kebijakan gitu ya, maka kebijakan itu pasti akan mendapatkan ini komen-komen tertentu gitu ya, entah itu komen positif ataupun negatif atau mungkin netral ya, kita bisa analisis sentimen tersebut. Ketika kita identifikasi sentimen analisis itu mengarah kepada hal yang negatif misalnya, maka mungkin kita bisa menyempurnakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagainya.
Nah, ini kita bisa berperan di dalam menjaga stabilitas negara atau menjaga stabilitas bisnis dan lain sebagainya, sehingga customer atau masyarakat itu bisa mendapatkan bisa menyampaikan apa yang dirasakan, kemudian kita analisis apa yang disampaikan oleh mereka. Nah, itu adalah sentimen analisis yang saat ini lagi ngetren ketika kita atau lagi atau lagi banyak diteliti pada supervised learning. Nah, kita menginjak pada yang kedua adalah unsupervised learning ya. Di dalam unsupervised learning ini tidak memiliki kumpulan data yang konkret. Artinya bahwa tadi kalau klasifikasi kita sudah tahu kelasnya. Regresi juga kita sudah tahu bagaimana trennya. Dan hasil dari sebagian besar permasalahan itu tidak diketahui. Itu kalau unsupervised learning. Karena tidak diketahui, maka nggak ada yang bisa mensupervise. Nah, oleh karena itu disebut dengan unsupervised learning. Dalam terminologi sederhana, maka sistem AI ini sebenarnya akhirnya menjadi dibiaskan ketika masuk dalam operasi yang unsupervised learning ini. Nah, sistem ini memiliki operasi yang logis dan memandunya di sepanjang operasinya. Jadi dia akan berubah-ubah sesuai dengan pola data yang diketahuinya. Nah, lebih menantang ya karena luar biasa perubahan-perubahan itu. Kemudian proses mungkin dipelajari. Unsupervised learning memiliki kemampuan untuk menafsirkan, menemukan solusi untuk jumlah data yang tidak terbatas ya. Karena tadi itu kalau supervised tadi sudah tahu polanya, itu sudah tahu kelasnya, sudah tahu ininya, maka lebih mudah. Kalau unsupervised itu tidak diketahui. Nah, melalui data input dan mekanisme logika binary yang ada di semua sistem komputer, maka sistem tidak akan memiliki data referensi sama sekali. Jadi tidak ada yang di-refer, tetapi ada kumpulan data. Nah, sekarang bagaimana unsupervised itu bisa bekerja? Maka algoritma unsupervised learning itu memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas pemrosesan yang lebih kompleks dibandingkan dengan supervised learning. Meskipun unsupervised learning bisa lebih tidak terduga dibandingkan algoritma natural learning lainnya. Maka unsupervised learning algorithm ini termasuk ada contoh misalnya clustering, anomaly detection, neural network dan sebagainya. Yang banyak dikembangkan itu adalah clustering, mengelompokkan ya. Jadi mengelompokkan dari suatu data berdasarkan dari kemiripannya, tingkat kemiripan data-data yang ada, kemudian mengelompok, mengklaster menjadi satu kelompok. Jadi di awal tidak tahu kelasnya, tidak tahu berapa jumlah kelompoknya. Tetapi dengan kemiripan data yang ada, maka mengelompok menjadi clustering. Nah, clustering ini adalah satu teknik pengelompokan kumpulan data objek ya berupa kedalaman grup yang memiliki kemiripan. Jadi similarity, mengarah kepada similarity. Sedangkan yang berbeda di kelompok maka akan membentuk kelompok yang lain. Ya, contoh beberapa teknik clustering misalnya K-mean ya, kemudian ada DB-scan dan lain sebagainya. Kalau K-mean itu meminimalkan variasi antar data yang ada dalam satu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang di cluster lainnya. Jadi kelasnya belum diketahui. Kalau DB-scan itu adalah density-nya atau kepadatannya. Ada namanya F jarak maksimum antara dua titik data dalam cluster yang sama dan min sampel jumlah minimum titik data diuntan yang dianggap sebagai cluster yang bagi. Kemudian juga ada hierarki clustering. Nah, ini adalah contoh ya prosedur dari K-mean ya. Kalau kita melihat ini adalah prosedur dari K-mean, kemudian ada tentukan jumlah klasternya, inisialisasi kriteria dan sebagainya, maka dia akan mengelompok sendiri. Oh, ini mengelompok hujan merah. Ini akan menjadi bergerak nantinya. Ini kebetulan kalau saya view bisa bergerak. Nah, ini akan bergerak untuk menentukan kalau dia tidak ada kemiripan maka dia akan dilempar kepada kelas ini. Jadi yang bergerak adalah garisnya ini akan menentukan kelompok-kelompoknya. Itu kalau K-mean ya. Kemudian ada lagi yang DB-scan tadi, ini juga begitu ya, bergerak selama dia mendekati ini data masih mirip gitu ya, maka dia akan menjadi merah. Oke, ternyata menemukan data ini, ini tidak mirip, maka dia akan mengelompok sendiri. Ini mengelompok sendiri, ini mengelompok sendiri. Akhirnya mungkin nanti akan menjadi gambar abstraksi yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh unsupervised learning yang menggunakan DB-scan ya.
Kemudian hierarki clustering. Nah, ini hierarki clustering juga seperti itu ya. Ini ada kumpulan data ya. Kemudian data yang ditentukan satu titik datanya, kemudian dia bergerak. Kalau dia punya tingkat kemiripan maka ditarik, dia menjadi kelompok. Nah, ini menjadi kelompok. Kemudian setelah ini ada lagi ternyata mengelompok yang berbeda. Terus sampai dengan ditentukan menjadi satu kelompok ini. Nah, tetapi kalau kita ingin mengetahui tingkat kerenggangan yang berbeda, maka kita mungkin menjadi kelompok yang ini. Nah, ada 2 kelompok, ini ada tiga kelompok dan sebagainya. Demikian juga dengan anomaly detection, itu adalah pada prinsipnya nantinya adalah merupakan teknik untuk mendeteksi data yang berbeda, data yang menyimpang jauh dalam satu sampel atau kumpulan ditum ya. Kalau data itu kalau dalam satu ya ditum, data itu sudah jamak. Dalam data tanpa label ya, data asumsi bahwa sebagian besar sampel data berdistribusi normal dengan mengamati instan yang sesuai dengan kumpulan data yang lainnya. Makanya ini yang mungkin nanti akan menjadi cikal bakal munculnya deep learning. Karena inilah deep belief network. Nah, dia juga sudah menemukan NN, neural network. Jadi kalau deep learning nanti bahasanya adalah machine learning juga neural network, sehingga menjadi deep learning. Nah, ini adalah deep belief network yang saya katakan tadi, mungkin cikal bakalnya dari deep learning ya. Nah, algoritma ini digunakan untuk pre-train pre-form confidence network. Jadi yang pertama untuk menemukan confidence network dari proses trainnya. Nah, dibutuhkan pemilihan urutan yang optimal pada setiap layer sampai ditemukan global optimum. Nah, penerapan deep belief network ini misalnya pada image recognition, video recognition, kemudian motion capture data dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya ketika kita meneliti tentang machine learning, nanti kalau kita sudah sampai dalam dengan deep learning-nya, maka pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses training. Nah, optimasi proses training itu bisa dilakukan kalau kita training itu kan kita pengennya mendapatkan informasi banyak-banyaknya ya. Tetapi kumpulan data yang kompleks tadi, ketika kita train semuanya, maka itu pasti akan membutuhkan cost yang sangat tinggi. Baik itu time, cost sendiri, kemudian resources. Nah, biasanya penelitian yang seperti ini, maka bagaimana kita bisa memodify arsitektur ya, arsitektur kalau dalam deep learning nanti arsitektur dari neural network-nya pada saat trainingnya supaya bagaimana dia optimal, menghasilkan data yang besar, menghasilkan informasi yang valid, yang banyak, tetapi tidak membutuhkan banyak waktu ataupun resource yang banyak ataupun cost yang tinggi. Nah, ini penelitian yang lagi sekarang banyak diteliti kalau kita membahas tentang unsupervised learning ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah reinforced learning. Nah, reinforced learning ini kalau tadi supervised dan unsupervised itu mengacu kepada pola data yang ada ya. Kemudian dari pola data itu sudah diketahui kelasnya, ada yang belum ya. Kalau reinforced learning itu melibatkan agent. Makanya disebut dengan agent software. Adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agent software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritma. Jadi reinforced learning ini yang sekarang justru lebih banyak diteliti dan lebih mempunyai nilai apa? Kalau kita tidak mempunyai referensi sama sekali untuk supervise tadi itu, maka kita bisa melibatkan agent. Mungkin kalau saya sering ketika mencontohkan ini dengan algoritma semut. Semut itu ketika mencari makanan, maka dia berusaha menyebarkan agent. Tidak semua semut untuk keluar untuk mencari makanan. Nah, ketika dia berjalan, dia meninggalkan zat yang disebut dengan feromon. Nah, ketika dia jalan terus meninggalkan feromon sampai dengan menemukan makanan. Ketika dia sudah menemukan makanan, maka dia akan kembali ke liangnya dengan mengikuti jarak feromon, mencium aroma feromon tadi itu. Sampai dengan dia di liangnya. Nah, siapa atau apa, semut apa yang datang duluan, itulah berarti yang jarak terdekat.
Nah, itu akan diikuti. Nah, agent itu agent. Jadi menyebarkan sebuah agent yang bisa digunakan untuk menemukan satu problem sehingga bisa diselesaikan. Contoh misalnya kalau kita terapkan ke dalam jaringan misalnya kita bisa mengidentifikasi error pada jaringan, maka kita sebarkan agent. Nah, seberapa lama agent itu bergerak kemudian kembali, maka kita bisa konversikan seberapa jauh kira-kira letak dari tempat error pada jaringan tersebut. Nah, itu contoh penggunaan agent. Dan banyak lagi sebetulnya agent-agent itu bisa kita terapkan di dalam reinforced learning. Nah, algoritma reinforced ini didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan cara software agent yang mengambil tindakan di environment-nya. Jadi ada agent, ada environment. Nah, agent itu mempelajari environment untuk menemukan informasi-informasi yang terbaru. Nah, itu akan dipakai. Nah, ketika agent di dalam environment itu menemukan sesuatu, maka sesuai dengan rule yang kita tetapkan, maka dia dapat reward. Nah, ketika reward itu dia pada state yang seperti apa. Kemudian policy-nya kayak apa, value-nya seperti apa, value function-nya seperti apa, model of the environment-nya seperti apa, model based method-nya seperti apa, dan action value-nya seperti apa. Oleh karena itu di dalam algoritma reinforced learning itu ada agent, ada environment, ada reward, ada state, ada policy, ada value function, ada model of environment, ada model based method, juga ada action value. Itu adalah beberapa variabel, beberapa parameter yang kita harus nanti menjadi akrab dengan variabel-variabel tersebut ketika kita membahas tentang reinforced learning. Nah, agent ini adalah satu entitas yang diasumsikan melakukan aktivitas atau tindakan di environment untuk mendapatkan beberapa reward. Ya, tentu saja yang pertama informasi dulu. Informasi kemudian reward. Nah, environment sendiri itu adalah skenario yang harus dihadapi agent. Ya, jadi skopnya seperti apa? Nah, dia harus bergerak seperti apa agent itu untuk mendapatkan reward tadi. Nah, reward adalah pengembalian langsung yang diberikan kepada agent ketika dia melakukan tindakan atas tugas tertentu. Kemudian state-nya adalah keadaan yang mengacu pada situasi, policy adalah strategi yang diterapkan, value adalah pengembalian jangka panjang, nah, value function adalah fungsi yang menentukan nilai, model of environment adalah merupakan model yang bertugas untuk menirukan keadaan lingkungan, ya, sintetis environment-nya. Kemudian model based method adalah merupakan metode pemecahan masalah reinforcement, kemudian action value. Nah, ini adalah variabel-variabel yang nanti akan terkait atau digunakan ketika kita menggunakan reinforced learning. Nah, ini ada algoritmanya, ada 3 ya pendekatan yang bisa dilakukan untuk implementasi algoritma dari reinforced learning ini. Yang pertama adalah value based, ya, yang kedua adalah policy based, kemudian yang ketiga adalah model based. Kalau pendekatan itu berdasarkan pada value based, maka kita harus mencoba untuk memaksimalkan value function-nya. Dengan metode ini, maka kita mengharapkan long term return dari policy yang diberikan. Nah, kalau dalam metode learning itu menggunakan policy based, maka dicoba untuk menghasilkan policy sedemikian rupa sehingga tindakannya dilakukan di setiap state dapat membantu mendapatkan reward maksimum. Nah, kalau policy mungkin kalau dalam bahasa algoritmiknya mungkin disebut dengan rule juga bisa, aturan-aturan gitu ya, atau kebijakan atau aturan dan sebagainya. Atau constraint juga bisa diterapkan. Sedangkan dalam algoritma reinforced learning model based, kita perlu membuat model virtual untuk setiap environment dan agent yang belajar untuk bekerja di environment yang tersebut. Nah, itu yang algoritma yang diterapkan ketika kita menggunakan reinforced learning gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh ketika kita menggunakan reinforced learning, mungkin Anda sudah kenal dengan game Pac-Man ya. Pac-Man ini adalah nanti dia akan bekerja atau lari gitu ya. Tujuan agent adalah memakan makanan di grid. Grid ini adalah environment. Nah, kemudian dia juga menghindari hantu. Ini hantunya adalah ini. Nah, dalam hal ini maka dunia grid adalah lingkungan interaktif untuk agent di mana ia bertindak. Kemudian agent menerima hadiah ya, makan makanan dan dibunuh di hantu ini.
Nah, state adalah lokasi agent di dunia grid, dan total hadiah kumulatif adalah agent yang memenangkan permainan. Nah, ini adalah environment-nya, ini adalah agent-nya, ini adalah reward-nya ya. Kemudian ini ada musuhnya yang harus dihindari ya. Ketika dia makan maka dia dapat reward, ketika dia dimakan oleh hantu ini akan menjadi punishment dan sebagainya. Nah, itu adalah policy yang dibuat. Nah, melihat dari tadi maka kita bisa mengatakan bahwa dalam machine learning itu penelitian-penelitian yang bisa dikembangkan bisa unsupervised learning ini ya, kemudian supervised learning, kemudian reinforced learning. Nah, ini adalah cabang-cabang yang bisa kita teliti lebih jauh lagi. Kalau kita sudah lebih jauh lagi tentang deep learning, maka deep learning itu adalah machine learning dengan neural network, sehingga bagaimana kita bisa memodify dari arsitektur neural network sehingga kita bisa melakukan satu learning yang paling optimal. Nah, ini adalah cakupan dari riset yang ada pada machine learning yang bisa kita kembangkan, yang pada intinya ada 3 hal itu, yaitu supervised learning, unsupervised learning, juga reinforced learning. Kemudian riset paper tentang machine learning ini mengeksplorasi 2 permasalahan dasar ya. Tadi kalau kita melihat tadi ya, yang pertama adalah algoritma machine learning. Ya, jadi algoritma yang mana yang mempunyai nilai yang paling optimal. Kemudian yang kedua adalah model structure. Jadi kalau saya contohkan tadi dalam neural network, kalau dalam deep learning, maka algoritma machine learning-nya seperti apa, kemudian model dari arsitekturnya kayak apa. Nah, itu 2 hal yang bisa diteliti. Contoh misalnya, kalau kita terapkan dalam video misalnya. Nah, video itu sangat besar sekali. Video itu ada frame itu ukurannya nanti FPS ya, frame per second. Kemudian dalam frame itu adalah image itu adalah pixel itu adalah RGB gitu ya. Nah, maka ketika kita mencoba untuk apalagi streaming gitu ya, streaming dia videonya besar sekali, kita kirimkan, maka bagaimana supaya tidak ada delay. Maka mungkin kita bisa pisahkan antara yang high frekuensi sama low frekuensi. Kita pisahkan, synchronize dan sebagainya. Nah, itu berarti arsitektur yang bisa kita modify sehingga kita bisa menemukan satu proses pembelahan tadi itu menjadi yang optimal ya. Kemudian ketika algoritmanya kita bagaimana synchronize menghasilkan sinkronisasi yang paling bagus juga. Nah, telah ditemukan bahwa cara yang tepat untuk memilih algoritma terbaik dan arsitektur model yang tepat dengan parameter yang benar. Ini adalah melalui satu model itu dengan trial and error. Pastilah akan riset menggunakan trial and error. Nah, kemudian ketika kita sudah membahas tentang meta learning, maka seperti yang telah berkembang melalui makalah penelitian yang mungkin terbaru ya tentang machine learning adalah konsep di mana eksplorasi algoritma dan struktur model berlangsung menggunakan metode machine learning. Jadi machine learning-nya yang menggunakan itu. Nah, bagaimana kita bisa mengeksplorasi algoritmanya juga struktur modelnya dengan menggunakan mesin itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita melihat riset yang ada, sebenarnya ada 3 hal ya, ada natural language processing atau NLP, kemudian ada conversation AI. Nah, kemudian yang ketiga adalah computer vision. Nah, kalau kita mencoba dulu yang ini ya, yang NLP ya, kemajuan pada NLP ini masih didominasi oleh large pre-trained language ya. Jadi bagaimana? Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi agak NLP ya. Nah, bagaimana natural language processing. Nah, kemudian ketika accelerating the topic, the training of language, ini adalah trending topiknya. Kemudian di dalam detecting and removing toxicity and bias ya, bagaimana ini terutama di dalam chatbot ya. Nah, ini banyak bagaimana kita mendeteksi, menghilangkan toxic dan bias ya. Kemudian ketika conversation AI, mungkin kita sudah mengenal apa itu chatbot di dalam di Google, itu ada Mina ya. Kemudian yang di Facebook ada Blender. Nah, ini adalah Facebook dan Google mempunyai conversation AI yang pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menemukan itu tidak menjadi salah atau tidak bias. Nah, kemudian yang terakhir adalah computer vision. Ini ada transformator.
Ya, jadi penelitian lebih banyak kepada arsitekturnya, transformator yang sangat menjadikan tugas computer vision. Nah, ini adalah transformator yang bisa dimodify, applying transformer to computer vision task, kemudian further improving object detection, introducing more accurate, efficient approach to semantic and notation segmentation. Nah, itu adalah alternatif topik yang ada di dalam computer vision. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi kayaknya sudah terlalu kepanjangan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak moderator. Halo, suara saya bisa didengar? Ya, silakan Noni. Kepada Profesor Dr. Saiful Bukhari, STMKOM. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Materinya luar biasa dan kita membahas mengenai immersive learning ini emang menarik banget ya. Oh iya teman-teman, kita akan masuk nih ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi ini, kepada peserta diharapkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama jelas, instansi, dan pertanyaan. Nah, buat teman-teman yang ingin komunikasi langsung dengan narasumber kita, boleh untuk on mic. Nah, ada kabar baik nih teman-teman. Akan ada door prize menarik untuk 2 peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari tim iCreation nantinya. Jadi remember buat teman-teman, itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dan remembernya lagi, peserta wajib nih nge-follow akun Instagramnya iCreation ID. Nanti akan dicek oleh panitia. Apabila peserta benar dalam menjawab pertanyaannya, tapi tidak memfollow akun Instagram iCreation, maka kesempatan untuk mendapatkan hadiah menariknya akan hangus nih teman-teman. Jadi sayang banget kan, udah benar jawabnya tapi karena nggak nge-follow jadi hangus gitu. Nah, untuk itu baik langsung aja, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin dipertanyakan? Baik, kepada teman-teman dipersilahkan. Ini sudah ada pertanyaan banyak, Noni. Apa langsung dijawab atau gimana? Oke, ini ada banyak ya Pak ya. Nih, dari pertanyaan Muhammad Zulham nih Pak. Dalam sebuah machine learning, salah satu hal yang paling krusial adalah data awal atau data setnya sebelum dijadikan model. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana cara dan di mana tempat untuk mendapatkan kumpulan data tersebut? Boleh Pak langsung dijawab? Yang dari mana tadi? Dari adik Muhammad Zulham. Muhammad Naufal, ya. Pertanyaannya udah ulang ya Pak? Oke, silakan. Oke, dalam sebuah machine learning, salah satu hal yang paling krusial adalah data awal atau datasetnya sebelum dijadikan model. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana cara dan di mana tempat untuk mendapatkan kumpulan data tersebut? Oke, terima kasih Naufal. Jadi ini pertanyaan menarik sekali. Naufal tadi menyatakan bahwa yang paling krusial itu adalah data. Nah, ini bisa menjadi terbalik, bisa menjadi benar, sebenarnya. Karena tadi saya bercerita tentang bagaimana proses pengembangan dari machine learning. Nah, machine learning itu pada tahun 95 nggak berkembang. Pada tahun 90 mulai berkembang. Karena apa? Karena masalahnya data. Sehingga ada kumpulan data yang perlu kita cari informasinya yang lebih bermakna, tapi kita nggak punya metode, gitu kan ya. Maka muncullah, berkembanglah menjadi machine learning tadi. Jadi pada prinsipnya machine learning itu adalah mempelajari kumpulan data yang ada.
Nah, sekarang bagaimana dengan permasalahan yang Naufal tanyakan ya? Bagaimana mencari datanya gitu ya. Nah, kalau ada data yang sudah ada, ya, data set sudah ada kelasnya, sudah ada ininya, maka kita menggunakan supervise. Tapi kalau data itu belum mempunyai kelas dan sebagainya, kita mau clustering, maka kita menggunakan unsupervised. Nah, itu metode mungkin yang perlu kita cari. Apakah mungkin untuk menentukan fungsi jarak Anda sendiri menggunakan clustering? Iya, gitu kan. Makanya data-data dari kumpulan data yang banyak tadi kita pelajari, kita masukkan satu sistem yang melakukan satu pendekatan-pendekatan yang mempunyai similarity yang tinggi, maka dikelompokkan menjadi satu kelompok. Yang jauh maka dia akan bentuk kelompok yang lain. Itu kalau menggunakan unsupervised. Kalau menggunakan reinforcement, nah, itu yang dipakai menjadi proses pengambilan keputusan berikutnya. Kira begitu, Novi. Itu pertanyaan mungkin semua dari Naufal. Halo. Oke, mungkin saya lanjutkan. Oke, ya silakan. Oke, boleh Pak untuk dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Siti Ernawati, yaitu apakah dalam penelitian sentimen analisis selalu menggunakan hanya SPM bla 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 dan sebagainya. Ya, ini adalah yang sering digunakan, mungkin begini ya, kalau kita ingin menjadi seorang peneliti atau yang suka meneliti gitu kan ya, maka kita jangan mencari alatnya dulu. Kita Nah, tentu saja kita mempelajari algoritma-algoritmanya. Bahkan kalau nggak ada, mungkin kita bertanya kepada alam, gitu, boleh begitu ya. Anda mungkin pernah beberapa tulisan saya tentang Senpai model. Ada B algorithm, ada N algorithm. Itu adalah pertanyaan kepada alam. Kalau di dalam Senpai model adalah bagaimana kita menambahkan satu green pasir ke dalam gundukan pasir yang ada. Kalau green pasir ini mempunyai value yang tinggi, gundukannya mempunyai yang tinggi, maka dia akan berada di posisi atas dan gundukannya tetap. Kalau gundukannya ini kuat atau lemah ya, kemudian greennya tinggi, maka akan di atas dan akan roboh. Itu belajar dari alam. Nah, algoritma itu pada prinsipnya adalah meniru hal-hal yang seperti itu. Sehingga kita menciptakan sebuah algoritma baru dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Ya. Jadi jangan terpaku dengan algoritma yang ada. Kalau toh memang algoritma yang ada itu sesuai, maka kita bisa modify. Nah, itu mungkin cara kita mengembangkan, menemukan satu novelty yang bisa, gitu kan ya. Kalau misalnya dari objek itu kemudian kita teliti, kemudian kita mencoba untuk membuat model, ternyata mirip dengan katakanlah misalnya dengan SVM misalnya, ya sudah, berarti itu SVM gitu. Akan tetapi dengan objek itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang signifikan dengan objek-objek yang lain. Itu akan menjadi novelty yang bisa kita temukan. Bagaimana cara kita menentukan algoritma apa yang akan digunakan dalam penelitian sentimen analisis ketika kita sudah memiliki data. Makanya mempelajari data itu menjadi penting sekali, sehingga kita bisa menentukan alatnya atau algoritmanya apa dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menemukan algoritma itu berdasarkan kepada objek yang mau kita teliti. Kalau kita menggunakan untuk sentimen analisis, ya bagaimana kondisi sentimen itu ya, atau isu atau opini itu, sehingga kita menggunakan algoritma apa. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang algoritma yang ada. Nah, dalam penelitian sentimen analisis selalu ada penelitian pemilahan data, contohnya pemilahan oleh positif dan negatif. Apakah pemilihan itu dilakukan secara manual atau ada cara praktis dalam memilahkan jalan tersebut? Saat ini yang sering banyak saya baca di dalam paper-paper ya, terutama mahasiswa itu sudah ditentukan oleh pakarnya. Jadi kalau seperti ini, ada kata seperti ini, maka cenderung negatif. Kalau seperti ini, maka positif, gitu kan ya. Nah, itu kalau kita menggunakan tadi kan supervised tadi kan ya. Nah, kalau tadi ada penelitian yang terbaru, bahkan bagaimana kita bisa menentukan ini menggunakan apa dengan mesin e-learning itu sendiri, gitu.
Nah, makanya kita perlu memperdalam lagi seperti apa objeknya, kemudian baru kita kembangkan algoritma yang ada. Kemudian apakah algoritma reinforced learning juga diterapkan dalam intelligent? Iya, justru intelligent agent itu adalah dengan menggunakan reinforced learning itu adalah menggunakan intelligent agent. Jadi betul memang intelligent agent BIS-nya. Oke, dari adik Muhammad Zulham, dalam sebuah mesin learning, salah satu hal yang paling krusial adalah data awal atau data setnya sebelum dijadikan model. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana cara dan di mana tempatnya? Tadi ya sama dengan pertanyaan dari yang atas tadi, Noval tadi yang atas, gitu kan ya. Kemudian pertanyaan dari Mandi Persika, nama siang Pak, izin bertanya untuk Deep Belief Network. Mengapa ada banyak jenis layer di dalamnya seperti yang terlihat ada banyak jenis simbolnya dan seperti apa penerapannya? Jadi kalau berbicara tentang network, kita tentu akan paham. Nah, banyak jenis layer. Jadi kalau kita bahas tentang layernya, maka ternyata hasil dari penelitian saya kemarin ya memberi materi juga di AI Design, ya. Ternyata hasil dari penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa semakin banyak layer itu juga belum tentu menghasilkan solusi yang lebih baik. Nah, belum tentu lebih baik. Akan tetapi, oleh karena itu ada optimasi, namanya apa ya, lupa saya namanya. Artinya bahwa ketika kita siapkan layer-layer yang banyak, gitu ya, maka tidak semua layer bisa digunakan. Nah, itu ada temuan terbaru bahwa semakin banyak layer tidak selalu menghasilkan solusi yang lebih baik. Demikian juga dengan node. Ya, ketika node dalam layer tadi ya, nah semakin banyak node karena ketika learning, proses training itu kan membutuhkan resource, kemudian cost dan time yang sangat besar sekali. Ketika kita menggunakan semuanya, layer yang banyak, node yang banyak, gitu ya. Maka biasanya penelitian di dalam machine learning-nya itu adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan layer dan node-nya di dalam grafnya tadi itu, graf yang berarah tadi itu. Nah, sehingga penelitian yang terkini adalah bagaimana kita mengoptimalkan itu. Nah, itu pertanyaan dari Mandy Presilia. Kemudian Muhammad Naufal, bacakan Pak nomor 2 dan nomor 3. Sudah kan tadi ya? Sudah saya kira. Kemudian Satria, Pak mau tanya kalau open CV yang sering dipakai buat face recognition dengan berskala besar itu pakai algoritma apa? Jadi kembali saya katakan bahwa algoritma itu dasar yang nanti kita pakai. Kalau tadi saya contohkan tadi itu ada video yang tadi video itu adalah kumpulan dari frame, makanya disebut dengan FPS, frame per second. Frame itu adalah image pixel. Pixel itu adalah RGB. Makanya ketika kita streaming video, ada cara bagaimana kita mencoba untuk ketika kita streaming itu kita belah ketika mengirimkannya, kita belah frame-frame yang mempunyai frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, kemudian ketika kita belah, maka kita sinkronis lagi, kita kembalikan ketika pada saat di receiver-nya. Nah, itu yang akan mengurangi delay time ya dengan cara tadi itu. Itu contoh yang mungkin bisa. Jadi kalau algoritmanya mungkin banyak sekali, tapi yang saya baca, yang saya jelaskan tadi itu adalah dengan menggunakan neural network. Oke, pertanyaan dari Muhammad Irza Maulana. Saya Irza mau bertanya, apakah perkembangan mesin learning mengancam profesi data scientist ke depan? Enggak lah, gitu kan ya. Nah, data science justru nanti akan menggunakan mesin learning, gitu kan ya. Jadi bagaimana seorang data science, data scientist itu belajar dari mesin, dari kalau manusia yang melakukan tadi kan repot ya dengan kompleksitas data yang sangat tinggi, kemudian datanya besar dan sebagainya, maka itu nggak mungkin dilakukan oleh manusia, maka butuhlah mesin.
ketika pembelajaran dengan mesin tadi itu, maka mesin learning, maka seorang data scientist tadi harus menguasai nanti mesin learning. Bahkan mungkin sekarang kalau saya contohkan, sekarang banyak loh ya dokter-dokter yang belajar tentang mesin learning. Banyak sekali dokter yang belajar mesin learning. Karena apa? Karena sekarang sudah gejala dan penentuan penyakit sampai dengan obatnya itu sudah agak sulit karena mempunyai kemiripan yang tinggi. Coba sekarang yang sekarang lagi ada aja ya COVID itu ada macam-macamnya, sampai dengan yang terakhir Delta dan sebagainya, itu yang ternyata mempunyai varian yang banyak sekali, dan varian itu mempunyai gejala yang berbeda, penanganannya harus berbeda. Nanti suatu saat pasti akan ditemukan dengan varian-varian tertentu, maka bagaimana penanganannya, maka bagaimana pengobatannya dan sebagainya. Saya kira itu ya Muhammad Irsa Maulana. Kemudian pertanyaan dari Dave, ya, selamat siang Pak, apakah kita dapat melihat secara jelas arsitektur dari neural network seperti bagian yang diperlihatkan di slide tadi atau tidak bisa? Yang slide mana ini ya? Nah, ini saya kurang paham pertanyaan ini, slide yang mana ya. Tapi nanti mungkin slide-nya saya kirimkan ke yang saya punya WA-nya Lauren ya. Nanti saya kirimkan ke Lauren, mungkin bisa dibaca kembali. Oke, pertanyaan dari Naufal. Kembali, dengan adanya kumpulan data, bagaimana cara memutuskan algoritma machine learning mana yang akan digunakan? Ya, tadi saya kira sudah terjawab ya. Kalau kita data itu sudah punya kelas, ya berarti pakai supervised ya. Kalau belum, ya berarti pakai unsupervised ya. Tetapi kalau itu benar-benar acak, ya sebaiknya menggunakan reinforced gitu ya. Kemudian apakah untuk menentukan fungsi jarak Anda sendiri menggunakan lin NK bisa menggunakan salah satunya adalah itu. Kemudian cara mengekstrak aturan keputusan dari ini disentir dan mengembalikan kembali model TensorFlow. Cara mengekstrak aturan. Jadi mungkin begini ya konsepnya kalau dalam matematika ada fungsi, ada mengembalikan ke fungsi. Kalau di dalam mungkin Anda mempelajari tentang enkripsi, ada dekripsi. Jadi ada fungsi balik gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti itulah proses yang dipakai. Saya kira itu pertanyaan sudah habis. Nanti mungkin materi bisa saya share kepada Laurencia ya, Lauren ya. Nanti tolong mungkin siapa yang membutuhkan bisa berhubungan dengan Lauren. Baik Pak. Sudah selesai pertanyaannya, Noni sama Lauren? Oke teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau ada yang mau langsung on mic aja nih? Kalau ada langsung bilang mau Kak gitu. Oke, Doni, ini ada pertanyaan dari Doni gitu kan ya, konsep IoT. Jadi IoT itu pada prinsipnya kan ada namanya sensor gitu kan ya. Nah, sensor itu adalah menerima data ya. Jadi sensor itu dia yang mensensing. Kemudian dia merubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Itu adalah sensor. Nah, sehingga contoh misalnya ketika kita mensensing sesuatu, contoh misalnya suhu atau pH atau yang apa gitu ya, kemudian itu dipakai sebagai pembuatan keputusan. Kalau misalnya untuk tanaman, katakanlah misalnya kalau tanamannya kering, kemudian kadar airnya berarti disensing adalah rendah, maka dia harus menyalakan pompa misalnya. Nah, sekarang menyalakan pompa itu pada karakter yang seberapa. Ya, contoh kalau kita dari learningnya, pembelajarannya, itu ada data-data yang sudah menjadi data acuan. Contoh misalnya untuk tanaman yang berbeda saja, maka kadar airnya akan berbeda yang dibutuhkan. Itu contoh. Jadi mempelajari karakteristik dari yang dibutuhkan oleh tanaman yang digunakan untuk membuat satu keputusan ketika mensensing kondisi environment-nya tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh tanaman tadi. Itu contoh mungkin ya yang ketika diterapkan di IoT.
Oke, pertanyaan dari Wulan Novitasari, dalam mengimplementasikan algoritma pada machine learning, apakah ada rekomendasi software untuk beginner, Pak? Kalau yang contohnya ya banyak sih. Kalau Anda menggunakan kan biasanya apa, software yang Anda pakai apa? Jadi kalau mungkin ya kalau programnya pakai Python kan ya, mungkin pakai Python itu ada banyak sekali contoh-contoh yang ada di sana. Akan tetapi kalau kita ingin melihat algoritmnya ada contoh model-model ya, model-model contoh misalnya apa ya, simulator-simulator itu banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Contoh misalnya kalau saya sering ketika mengajarkan mata kuliah apa ya, untuk menunjukkan bagaimana simulasinya saja, itu ada beberapa software yang bisa saya gunakan, tetapi itu hanya melatih logika aja, misalnya ini logik dan sebagainya. Itu bisa digunakan untuk memahaminya. Kemudian ada macam-macam sih banyak, tapi kalau programnya pakai Python. Kurang lebih begitu ya, ulang ya. Oke, begitu Novi. Lauren. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan dari pertanyaan teman-teman kita. Dan langsung aja ini Nania bakal bacain pertanyaan yang untuk dapatin prize-nya. Nanti Nania juga cantumin di kolom chat ya teman-teman. Jadi pertanyaan pertama itu, alasan utama machine learning harus dikembangkan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud reinforcement learning? Oke, Donia catat ya di kolom chat dan langsung berikan jawaban terbaiknya.
Oke Pak, ini udah banyak nih teman-teman kita yang udah jawab pertanyaannya. Nah, untuk Bapak bisa dipilih ya Pak, kira-kira yang mana nih jawaban terbaik dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari teman-teman ini. Oke. Bentar ya, saya baca ya. Kalau untuk pertanyaan yang nomor 2, Agus Riyadi, ini bagus jawabannya. Agus Riyadi. Oke, lanjut Pak. Buat teman-teman yang belum jawab, yuk buruan dijawab, mana tahu ini adalah kesempatan yang bagus, juga ini kesempatan buat teman-teman menang gitu. Jadi nggak ada salahnya kan buat mencoba. Semangat buat teman-teman semua. Adik Muhammad Zurham. Itu untuk pertanyaan nomor 2 ya Pak? Ya, nomor yang alasan utama yang mesin learning, nomor berapa itu? Nomor 1. Nomor 1 yang bagus menurut saya Adik Muhammad Zurham, kemudian yang nomor 2 tadi siapa? Agus Riyadi. Berarti untuk yang menurut Bapak yang paling oke itu jawaban pertama adalah Kak Muhammad Zurham, yang kedua Kak Agus Riyadi. Iya. Oke, selamat untuk Kak Muhammad Zurham dan Kak Agus Riyadi atas jawaban terbaiknya. Buat teman-teman yang belum berkesempatan menang, semoga teman-teman dapat kesempatan di lain waktu. Remember lagi nih buat teman-teman, kepada 2 pemenang door prize tadi itu diharapkan segera menghubungi nomor WhatsApp panitia yang tertera pada kolom chat dengan format nama lengkap, nomor HP, dan username Instagramnya ya. Jangan lupa. Buat Kak Muhammad Zurham dan Kak Agus Riyadi. Boleh nggak Adik Muhammad Zurham itu open cam? Boleh banget, Pak. Pengen Ayo. tahu wajahnya gimana gitu loh. Oke, kepada Kak Muhammad Zurham, cek soundnya dong, Kak. Halo Kak Zurham, apakah Kakak masih stay? Wah, ini jagoan kita ini. Saya besarin lah, biar besar ya. Ini orang mana, Adik? Masih mute. Oh, tes. Oh, udah. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Adik. Dari mana asalnya, Adik? Saya dari Mojokerto, Pak. Oh, Mojokerto, Jawa Timur ya. Oke. Masih kuliah? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Kuliah di mana? Untuk sekarang di Politeknik Siber Sandi Negara, Pak. Oke, selamat untuk Adik. Oke, terima kasih Noni. Siap, Pak. Oke. Oke, selamat lagi kepada Kak Muhammad Zurham. Apakah Bapak mau coba panggil nih Pak, Kak Agus Riyadi? Boleh. Noni juga boleh.
Oke, Pak. Belum. Oke, Kak Agus. Apakah Kak masih stay? Halo, Kak. Cek soundnya dong. Oke, Pak. Sepertinya Kak Agus udah stay nih kayaknya. Oke, jadi kita ucapin aja selamat kepada para pemenang. Dan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Ketua Panitia iCreation, serta terima kasih kepada para peserta yang telah stay dari awal hingga akhir webinar kita. Dan semoga ilmu yang kita dapat itu berguna untuk kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sungguh indah di Pulau Jawa, Singapura, kotanya rapi. Moga bermanfaat untuk semua. Saya Nonia Putri Rizlan, selaku moderator undur diri dan terima kasih. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, David.